Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaula muda. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini semuanya baik-baik saja ya. Buat yang lagi beraktivitas, semoga harinya berjalan baik dan lancar. Kembali lagi bersama saya Sultan Ibrahim Hamid di acara podcast Bincang Ilmu. Seperti biasa, 30 menit ke depan kita akan membahas informasi seputar kebudayaan pada era milenial. Sambil menyelam kita minum air, sambil beraktivitas mari dengarkan podcast Bincang Ilmu untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai pelestarian kebudayaan di era milenial ini. Jangan khawatir kaula muda, nanti juga akan ada sesi tanya jawab yang akan menjawab kebingungan dan keingintahuan kaula muda sekalian. Gimana nih, masih semangat kan? Di samping saya sekarang sudah ada narasumber kita, Kak Freddy Sukma Adiudi. Sapa dulu dong Kak. Oke, selamat pagi kaula muda. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya untuk pagi ini. Bersama saya sekarang telah ada narasumber kita, Kak Freddy Sukma Adiudi, yang lebih akrab disapa Kak Freddy. Selamat pagi Kak Freddy, bagaimana kabarnya nih? Selamat pagi kami, alhamdulillah. Keadaan saya saat ini sehat walafiat. Dan bagaimana dengan keadaan kami sendiri? Alhamdulillah masih sehat juga Kak Freddy. Lagi sibuk apa nih Kak? Untuk saya mungkin kesibukannya hanya kuliah, mengerjakan skripsi, mengerjakan tugas akhir, dan banyaklah kegiatan-kegiatan lainnya. Wah, luar biasa ya sibuknya ya. Oh iya Kak Freddy, hari ini kita akan membahas budaya di era milenial. Karena kan kita bisa dibilang termasuk anak-anak milenial juga. Iya betul kami, betul sekali. Kita tahu sendiri kan, para generasi milenial sangat penting dalam memperkenalkan budaya. Kan kita tahu ya, sekarang banyak pemuda milenial yang malu untuk memperkenalkan budaya. Iya, tapi kalau bukan kita sebagai pemuda yang memperkenalkan budaya kita, melestarikan budaya kita, lalu siapa lagi? Betul tidak kali? Betul kan? Menurut saya budaya itu adalah identitas yang bagaimana ya, tidak bisa lepas dari diri kita sendiri. Dan kita tidak perlu jauh-jauh untuk melestarikan budaya. Lihat dulu dari diri kita sendiri. Budaya kan, apakah kita sudah mengimplementasikan budaya di setiap harinya? Budaya di Indonesia kan banyak ya, dan setiap daerahnya pasti memiliki budaya masing-masing. Cara untuk melestarikan dan mengimplementasikan pun juga berbeda-beda. Misalkan saya pribadi, saya itu suka lihat elemen-elemen budaya ditampilkan seperti pagelaran seni musik, tari, dan lainnya. Tapi yang paling kuat adalah pagelaran seni teater yang masih ada sampai sekarang. Di kampus kita juga ada kan yang itu kan ya, pagelaran seni teater. Benar sekali Kak Freddy. Banyak mahasiswa di kampus kita ini yang ikut teater. Selain teater, di kampus kita juga ada seni tari dan musik yang biasanya ditampilkan ketika ada acara-acara tertentu. Iya loh, jadi semua seni tersebut bukan hanya seni biasa, tapi di dalamnya juga terdapat elemen budaya seperti halnya teater. Di dalam teater banyak budaya yang diangkat, ada elemen musik dan tari juga yang mengiringi. Itu adalah identitas dan warisan yang bukan hanya datang dari nenek moyang. Iya, jadi betul juga. Selain di kampus, mungkin kita masih bisa melihat masih banyak lagi budaya di lingkungan sekitar kita, seperti ada di Kabupaten Tuban kami ada budaya sandor. Sandor itu termasuk seni teater tradisional yang berbentuk drama tari dengan mengambil cerita lokal biasanya. Selain itu di setiap daerah, tidak hanya di Tuban, pasti ada yang namanya sedekah bumi. Nah, budaya-budaya dan adat seperti inilah yang harus kita jaga agar tidak punah. Ya, jadi kita sebagai remaja ini harus mencintai dan melestarikan budaya yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Oh, betul kali. Apa kalian tahu budaya itu tidak hanya dalam ruang lingkup seni. Sebenarnya kita berbicara menggunakan bahasa yang baik dan benar itu juga sudah termasuk budaya benar atau tidak tahu. Ya benar juga Kak. Berbicara menggunakan bahasa yang baik dan benar merupakan budaya.
Karena apa yang ditinggalkan oleh pendahulu, pedagogi yang diajarkan dan diterapkan oleh orang tua ataupun nenek moyang merupakan budaya juga kan? Benar sekali Kang. Jadi kita sebagai remaja milenial harus melestarikan budaya kita karena budaya sekarang itu sudah hampir punah Kang. Dan tertutupi oleh modernisasi pastinya. Budaya sekarang memang hampir punah dan banyak sekali budaya luar yang masuk ke negara kita ini. Banyak budaya luar yang masuk itu. Salah satu halnya disebabkan karena banyak dari kalangan kita menguasai apa yang lagi tren pastinya itu. Misalnya saja fashion. Banyak anak muda sekarang yang suka fashion, tapi kita bisa memanfaatkan budaya luar ini dengan cara menggunakan produk lokal dari daerah kita. Misalnya ya, seperti batik khas Tuban. Kita memang tidak bisa mencegah budaya luar untuk masuk ke negara kita, akan tetapi kita harus mencari sisi positifnya. Jangan sampai budaya luar itu mengontrol kita. Jadi cara kita melestarikan cara kita melestarikan yaitu yang jangan sampai kecintaan kita terhadap budaya yang ada di daerah kita itu sampai luntur. Ya benar kan. Jadi balik lagi ke diri kita ya teman-teman ya. Jangan pernah malu untuk memperkenalkan budaya kita, memperkenalkan produk lokal dari daerah kita. Ya, kita harus tanamkan mindset kepada diri kita sendiri bahwa kebudayaan daerah kita itu adalah suatu kebanggaan jati diri kita, jadi kita harus lestarikan. Cara melestarikannya bagaimana? Yaitu dengan cara tadi memperkenalkan budaya kita dan menambah kecintaan kita terhadap kebudayaan di daerah kita pastinya. Iya. Mengenalkan, mempertahankan budaya itu penting sekali menurut saya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal diri sendiri lah dan lebih saling menghargai seperti kata pepatah, lestarikan keberagaman budaya, lestarikan untuk identitas masa depan pastinya. Jadi pelestarian budaya itu juga harus diimbangi dengan memberikan apresiasi serta pemahaman tentang filosofi dan nilai dari objek kebudayaan itu sendiri ya kan? Betul sekali Kang. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat khususnya generasi muda menjadi termotivasi dan memiliki pemahaman yang baik dan terlibat aktif dalam melakukan proses internalisasi nilai-nilai budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari kami. Selain itu, apakah ada manfaat ekonomi dari pelestarian budaya ini dan contoh merealisasikannya lewat apa? Oh, tentu saja ada pastinya. Selain menjaga identitas untuk generasi mendatang, manfaat ekonomi dari pelestarian budaya ini bisa diwujudkan di kalangan masyarakat melalui pengembangan produk lokal seperti seni pertunjukan, kuliner lokal, fashion show seperti tadi contohnya, yaitu penggunaan fashion batik gelar. Itu juga bisa dijadikan ajang untuk masyarakat memperoleh pundi-pundi rupiah sekaligus memperkenalkan fashion khas daerah kita. Kalau untuk generasi muda atau mahasiswa sendiri ini memperkenalkan budaya lewat apa? Kan tidak mungkin setiap hari ke kampus harus menggunakan batik terus kan Pak? Kalau untuk mahasiswa bisa memperkenalkan budaya dengan berbagai cara. Sekarang kan pintar-pintar kan mahasiswanya, bisa memperkenalkan budaya daerah masing-masing melalui media sosial. Misalnya selain itu kan kita untuk mahasiswa yang jurusannya ada mata kuliah drama atau pembuatan film, di situ remaja milenial berperan sebagai mahasiswa bisa memperkenalkan budayanya, memperkenalkan fashion atau produk lokal di daerahnya. Iya Pak. Jadi pemuda merupakan aspek penting dalam menyebarkan keberagaman budaya melintasi perbatasan global. Nah, untuk mengenalkan budaya itu tidak hanya menjadi tugas para sesepuh atau mahasiswa, tapi merupakan tugas bagi semua orang yang ada di negara kita khususnya. Baik, setelah terlaksananya kegiatan podcast ini, apa saja harapan dari Mas Reni? Sebagaimana latar belakang kegiatan ini, kalau iya pastinya saya berharap agar untuk kaula muda semua lebih memperhatikan budaya yang ada di daerah kita, agar kelestarian tetap terjaga sampai ke generasi mendatang. Seperti kata pepatah, desa mawa cara negara mawa tata. Setiap daerah memiliki adat
istiadat atau aturan yang ada. Jadi melestarikan budaya dan adat istiadat adalah tugas masyarakat khususnya untuk kaum muda di daerah itu sendiri. Ya, semoga harapan Kak Fendi dapat terwujud karena memang untuk menjaga kelestarian budaya itu memang sangat penting. Dan kita remaja milenial harus sadar diri akan hal itu. Iya, harus pastinya untuk kaum muda harus sadar akan hal itu. Ya, demikian podcast hari ini. Terima kasih telah mendengarkan perbincangan kita tentang budaya di era milenial. Tak terasa sudah 30 menit perpisahan kita. Saatnya saya Sultan Ibnu undur diri dan Kak Freddy semua diuji. Siap, kami terima kasih untuk undangannya hadir ke podcast ini ya kami. Untuk kaula muda jangan lupa tetap jaga kesehatan dan sampai berjumpa kembali di podcast yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.